Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnomo dari Bea Cukai Lok di sini akan menjelaskan upaya membangun budaya berakhlak. Yang pertama adalah diadakannya Diklat dan P2KP rutin. Diklat ini biasanya diadakan baik dari BDK ataupun dari kementerian langsung melalui KLC, Kementerian Keuangan, kemudian dengan P2KP yang biasanya disampaikan oleh pejabat atau atasan langsung. Yang kedua adalah penerapan disiplin pegawai dan pengecekan rutin pegawai. Penerapan disiplin dan pengecekan rutin ini biasanya dilakukan oleh seksi KI, biasanya dilakukan pengecekan terhadap kedisiplinan, ketepatan waktu, maupun pemakaian seragam sebagaimana seharusnya. Yang ketiga adalah SMIP, atau kepanjangan dari Sistem Monitoring Integritas Pegawai. Ini adalah sistem monitoring integritas pegawai di mana dilakukan melalui aplikasi Cehris, di mana salah satu fiturnya kita diwajibkan untuk melakukan pelaporan terkait pengaduan ataupun pelaporan integritas masing-masing setiap bulannya, sehingga tingkat integritas dari setiap pegawai dapat termonitor apabila ada kesalahan atau kecurangan dapat terdeteksi sejak dini. Yang terakhir adalah adanya evaluasi kinerja pegawai secara periodik. Evaluasi ini biasanya dilakukan oleh atasan langsung yang biasanya dilakukan periodik baik per bulan, triwulan, semesteran, ataupun tahunan. Evaluasi ini untuk mengecek bagaimana kelancaran dalam kinerja masing-masing, kesalahan apa yang telah diperbuat, dan bagaimana solusi terkait permasalahan tersebut. Mungkin itu sekian yang dari Bea Cukai Lok Sumawe. Terima kasih. Oke, kemudian berikutnya adalah upaya membangun budaya berakhlak yang ada di kantor saya. Salah satunya itu melalui nilai ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, setiap pegawai yang ada di kantor saya, terutama pegawai front office, itu harus menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun dalam memberikan pelayanan, menyelesaikan masalah dengan sigap, dan memberikan solusi yang baik sesuai dengan tagline kantor kami, bekerja profesional demi memberikan pelayanan terbaik. Kemudian, upaya berikutnya adalah memegang teguh Pancasila, UUD 1945, dan setia pada NKRI. Misalnya, setiap hari di kantor saya itu selalu diawali dengan pembacaan doa dan pembacaan kode etik, dan kemudian dilanjutkan dengan pemutaran lagu nasional. Kemudian, upaya berikutnya adalah senantiasa meningkatkan kompetensi. Di kantor tempat saya bekerja, tiap pegawai itu dianjurkan untuk aktif mengikuti pelatihan dan pembelajaran yang disediakan seperti yang ada di Studia maupun di KLC. Kemudian, upaya berikutnya adalah tanggung jawab pada pekerjaan, di mana setiap pegawai yang ada di kantor saya itu dianjurkan untuk membuat rencana kerja dan target yang ingin diraih. Berikut adalah beberapa upaya membangun budaya berakhlak yang ada di kantor saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, upaya membangun budaya berakhlak di KPP Pratama Tobelo. KPP Pratama Tobelo memiliki lingkup kerja di 4 kabupaten di Maluku Utara, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kami membuka pos pelayanan pajak di 2 kabupaten, yaitu di Halmahera Barat dan Pulau Morotai. Ini menunjukkan kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta senantiasa melakukan perbaikan tiada henti. Oh iya, kalian tahu nggak sih kalau DJP itu sedang mempersiapkan reformasi perpajakan, yang mana nantinya semuanya itu serba digital. Nah, dalam rangka mempersiapkan itu, DJP punya tim, namanya tim pesiap, yang mana di tiap-tiap kantor dibentuk agen perubahan. Mereka berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pegawai lainnya dalam rangka persiapan perubahan reformasi perpajakan. Sehingga nantinya seluruh pegawai itu memiliki kompetensi yang sama dalam rangka menghadapi perubahan. Nah, di kantorku juga sering dilakukan pemantauan kode etik pegawai, biasanya dengan metode inspeksi mendadak yang dilakukan oleh bagian kepatuhan internal. Tentunya ini bertujuan untuk membentuk pegawai yang bertanggung jawab atas pekerjaan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh bangsa dan negara. Oh iya, kantorku juga rutin loh mengadakan rapat pembinaan rutin dan fokus group discussion. Biasanya, kepala kantor menyampaikan apa sih tujuan kita itu kerja di sini.
Biasanya dijawab dengan yel-yel KPP Tobelo, yaitu sedang apa kita di sini? Sedang bekerja, belajar, berprestasi, dan bersenang-senang. Nah, kita berada di kantor yang cukup jauh, jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan baik, harus bisa menyesuaikan diri dimanapun berada, harus bisa menjaga nama baik instansi dengan berperilaku baik dimanapun. Oh iya, satu lagi, kita harus bisa menjaga rahasia jabatan, terutama kami yang di kantor pajak selalu berhubungan dengan data wajib pajak. Nah, kantorku juga memiliki atasan-atasan yang sangat kolaboratif dengan bawahannya, yang selalu memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk menyampaikan idenya, untuk menyampaikan inovasi dan kreativitasnya. Nah, kita juga sering bersinergi dengan instansi lain seperti Pemda, KPPN, PPAT, dalam rangka untuk mencapai tujuan kita bersama. Nah, tentunya kita juga harus menjaga hubungan yang baik dengan instansi lain. Nah, kurang lebihnya seperti itu penerapan core value ASN di kantorku, KPP Pratama Tobelo. Intinya aku bersyukur banget berada di kantor yang dikelilingi oleh orang-orang hebat dan lingkungan kerja yang sangat baik dan suportif. Terima kasih. Membangun budaya berakhlak di kantor wilayah DJBC Kalimantan bagian Timur. Ada 3 bidang tugas dan fungsi utama yang di dalamnya dibangun budaya berakhlak. Pertama di bidang pelayanan. Kami memberikan pelayanan prima dan senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan seluruh pegawai sehingga kami dapat mengorientasikan pelayanan kami demi kepuasan dan kepentingan seluruh pengguna jasa dan seluruh stakeholder terkait. Di bidang pengawasan, kami membangun sinergi dan berperilaku taat dan setia, baik itu kepada perintah maupun kepada tata peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kami dapat melaksanakan pengawasan dengan efektif dan efisien, dan ini sesuai dengan nilai loyal dan kolaboratif. Dan yang terakhir di bidang dukungan manajemen, kami senantiasa mendukung kelancaran segala aktivitas perkantoran dengan cara peka terhadap perubahan serta bertindak aspiratif terhadap semua masukan beserta saran pegawai. Dengan demikian, kami telah menanamkan nilai harmonis dan adaptif. Sekian presentasi kami mengenai upaya kami membangun budaya berakhlak di masing-masing satker di mana kami ditugaskan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.